Penolakan itu kadang-kadang itu baik. Penolakan itu biasanya akan disertai dengan keterangan. Saya mendapatkan DM beberapa kali, komentar beberapa kali mengatakan bahwa teman-teman penonton video saya mengalami penolakan atas lamaran pekerjaan mereka, baik di perusahaan yang ada di Selandia Baru maupun di Australia. Alasannya karena mereka tidak memiliki visa siap kerja. Perusahaan menginginkan lamaran juga diiringi lampiran mereka memiliki visa kerja. Kemudian mereka bertanya, kira-kira saya harus gimana mas? Saya hampir menyerah. Saya sudah mengirimkan beberapa lamaran, banyak lamaran. Sebagian besar tidak dijawab dan sekalinya dijawab atau dua kalinya dijawab. Mereka bilang, maaf kami pingin yang sudah punya visa. Gimana ini mas? Nah, ini alasan saya bikin video ini. Jadi mari kita bahas sedikit sudut pandang saya tentang apa yang dialami oleh teman-teman, yaitu penolakan oleh perusahaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja ya teman-teman, menurut saya, pribadi saya, penolakan itu kadang-kadang itu baik. Penolakan itu kadang-kadang kita perlukan, terutama dalam kasus teman-teman yang sedang melamar pekerjaan, kemudian di luar negeri, perusahaan menginginkan teman-teman sudah memiliki visa atau paling tidak sudah ada di negara tersebut. Kemudian mereka, maaf, kami menginginkan orang yang sudah punya visa, pelamar yang sudah punya visa atau pelamar yang sudah siap kerja, mereka sudah berada di sini. Nah, ketika teman-teman mengalami penolakan seperti itu, mendapatkan jawaban yang negatif misalnya, maaf, atau kami sudah beranjak ke pelamar berikutnya, itu justru bagus teman-teman. Terutama teman-teman yang masih minim pengalaman, belum pernah melamar pekerjaan di luar negeri sebelumnya, tapi berharap bisa bekerja di luar negeri, atau paling tidak punya pengalaman melamar kerja di luar negeri. Penolakan itu biasanya akan disertai dengan keterangan mengapa lamaran teman-teman ditolak, mengapa lamaran teman-teman itu dilewati, mengapa perusahaan memilih untuk men-skip teman-teman. Pasti ada alasannya. Nah, justru alasan itu teman-teman bisa dijadikan kekuatan teman-teman, atau bisa dijadikan acuan teman-teman, bisa dijadikan cerminan teman-teman untuk memperbaiki lamaran ke depan. Ketika perusahaan itu memberikan penolakan karena ketidakadaan visa begitu, teman-teman itu saya pancing untuk kejar terus. Kemarin ada yang DM saya di Messenger, gimana ini mas kalau sudah begini, kejar terus. Gimana mas, saya sudah ditolak. Mereka bilang mereka mau yang sudah punya visa. Saya bilang kejar terus, rayu mereka, tunjukkan prestasi teman-teman, tunjukkan prestasi Anda itu, sampai mereka itu luluh dan kemudian berpikir dua kali untuk melewatkan teman-teman. Insya Allah itu manjur teman-teman, karena itu terjadi juga pada saya begitu. Saya tidak serta-merta menyerah, tidak kemudian glokro ketika mendapatkan penolakan, karena saya yakin potensi saya memang layak untuk dipertimbangkan oleh mereka. Mereka layak untuk mempekerjakan saya. Nah, teman-teman harus menemukan itu. Itu yang masalah utama ya, yaitu visa ya. Kemudian ketika teman-teman masih sanksi apakah keterampilan saya itu laku atau tidak, apakah pengalaman saya yang tidak punya sertifikat ini laku atau tidak, teman-teman jelaskan kepada perusahaan yang teman-teman lamar. Jadi teman-teman tidak punya sertifikat BNSP misalnya, namun punya pengalaman menyembelih atau punya pengalaman welding, jelaskan saja, ini saya punya pengalaman demikian. Kalau perlu lampirkan video pengalaman teman-teman ketika teman-teman sedang mengelah, sedang menyembelih, atau sedang pasang keramik. Nah, itu akan jadi bahan pertimbangan yang mungkin bobotnya itu tidak sama dengan sertifikat ya. Bisa jadi lebih kuat, bisa jadi lebih ringan. Kita nggak tahu apakah sertifikat itu sekedar formalitas atau memang perusahaan itu menginginkan bukti autentik yang resmi begitu. Mungkin masing-masing perusahaan berbeda pertimbangannya. Tapi paling tidak itu teman-teman, ketika yang ini kosong, yang satunya itu nggak boleh kosong gitu loh. Ketika tidak ada sertifikat BNSP misalnya, mungkin teman-teman masih kesulitan dalam urusan dana untuk melakukan sertifikasi.
rekam saja video kegiatan teman-teman sedang mengelas, menyembelih, pasang keramik, pasang batu bata, atau apapun yang teman-teman tekuni yang kiranya akan dijadikan mata pencarian di negeri rantau nanti. Rekam saja, insya Allah itu mandi teman-teman. Saya punya tips ini juga diceritakan teman-teman saya gitu. Mereka bilang saya lampirkan video keterampilan saya. Alhamdulillah mas, saya dapat respon gitu. Nah itu teman-teman, jadi tidak semuanya penolakan itu membuat kita ngelokro, berhenti ya. Tidak selalu penolakan itu adalah ujung dari segalanya, akhir dari segalanya. Enggak, justru saya minta teman-teman terlecut. Oh saya ditolak, berarti ada yang harus diperbaiki. Dari penolakan itu kan dijelaskan nanti. Saya nggak mau memperkerjakan orang yang nggak punya visa, oke skip. Tapi kejar terus dari sisi yang lain, keterampilan tadi misalnya. Saya punya potensi untuk membantu mengembangkan perusahaan Bapak. Saya punya pengalaman sembelih halal sekian tahun. Saya punya sertifikasinya. Bapak mungkin menganggap saya nggak punya visa, tapi insya Allah apa yang akan Bapak keluarkan nanti atau apa yang Ibu keluarkan nanti membantu mensponsori saya akan secepatnya terlunasi begitu. Apa namanya, paid back. Nah teman-teman harus pintar-pintar merayu seperti itu. Oke teman-teman. Itu video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jangan glokro ketika dapat penolakan. Saya pun berulang kali dapat penolakan teman-teman ya. Jangan khawatir, teman-teman itu selangkah lebih maju kalau dapat penolakan daripada tidak dijawab sama sekali. Paling tidak itu kita tahu, oh apa yang kurang dari kita begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.